Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Murda. Selamat pagi teman-teman semua. Dan selamat pagi untuk seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi PT Unilever Indonesia Tbk. Izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 4. Saya Slamet Abdul Aziz, kemudian RV Nur Mubdini, Ana Korima, Dedi Irawan, Melanti Sitanggang, dan Siska Evani Barus. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa komponen yang akan kami bahas. Di antaranya adalah yang pertama, transparansi struktur kepemilikan, kemudian kualitas laporan tahunan, yang ketiga pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa, yang keempat pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota direksi atau dewan komisaris, yang kelima eksternal auditor dan laporan auditor, dan yang keenam media komunikasi perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. Dan yang kedelapan adalah mengenai website dari perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Dan yang terakhir adalah mengenai hubungan investor. Pertama, mengenai profil perusahaan PT Unilever Indonesia Terbuka. Perusahaan ini pertama kali didirikan di Jakarta, atau tepatnya di Angkai pada tahun 1933 dengan nama Levers J. Pabrikan N.V. Kemudian pada tahun 1997 PT Unilever Indonesia berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. PT Unilever Indonesia mendaftarkan 15 dari sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR pada tahun 1982. Dan PT Unilever Indonesia ini memiliki lebih dari 40 brand dan 9 pabrik yang bertempat di wilayah Indonesia, diantaranya adalah di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Selanjutnya yang pertama adalah mengenai transparansi struktur kepemilikan. PT Unilever Indonesia memiliki saham 85% dari jumlah modal saham dasar.
atau sekitar 32.444.387.500 rupiah. Kemudian kepemilikan saham 5% atau kurang dari 5% dimiliki oleh pemegang saham perorangan, asuransi, bank, koperasi, reksadana, yayasan, dan dana pensiun. Direktur-direktur yang memiliki saham publik perseroan diantaranya adalah Tuan Ainul Yakin, Tuan Willy Sailan, dan Ibu Herni Raharja, dan tidak ada anggota Dewan Komisaris dan direksi lain yang memiliki saham perseroan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Ervi Nurmubdini, dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualitas laporan tahunan PT Unilever Indonesia. Tujuan perusahaan Unilever Indonesia adalah menjadikan kehidupan berkelanjutan hal yang lumrah. Selanjutnya, kinerja keuangan perusahaan yaitu margin laba bruto 49,7%, margin laba usaha 16,3%, margin jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 11,6%, margin EBITDA 18,7%, laba usaha terhadap ekuitas 185,7%, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap ekuitas 133,0%, laba usaha terhadap jumlah aset 37,7%, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap jumlah aset 27,0%, aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek 55,2%, jumlah liabilitas terhadap ekuitas 392,8%, jumlah liabilitas terhadap jumlah aset 79,7%, imbal hasil atas aset 27,5%, imbal hasil atas ekuitas 130,1%. Selanjutnya, untuk kinerja non-keuangan perusahaan adalah sebanyak 50.000 orang mengakses konsultasi gigi tele dan dentistry gratis dari Pepsodent, 50 juta orang terjangkau oleh program Gerakan Masjid Bersih, 17.000 rumah tangga terjangkau oleh program Royco Nutrimenu, dan sebanyak 82% produk nutrition and ice cream dengan pencapaian standar nutrisi tertinggi atau high nutrition standard. Kemudian karyawan yang berada di level manajemen senior sebanyak 44,7% diantaranya adalah perempuan, 6 dari 11 anggota direksi adalah perempuan, 90% fasilitas kantor pusat Unilever Indonesia ramah terhadap penyandang disabilitas, dan juga 0 kecelakaan yang mengakibatkan kematian. 45,53 juta total jam kerja aman di pabrik Unilever Indonesia, mendapat peringkat ke-1 sebagai Employer of Choice selama 10 tahun berturut-turut. Sebanyak 320.000 toko tradisional memanfaatkan aplikasi Sahabat Warung. Dan untuk pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, Unilever mendapatkan skor 107,17 dengan kategori Leadership in Corporate Governance. Hasil ini dinilai berdasarkan ACGS. Kemudian peringkat ESG dari MSCI yaitu A.
kemudian mendapatkan ranking kelima dari 105 perusahaan household product di Indonesia. Peringkat ESG dari Sustainalytics yaitu 18,8 dan terpilih sebagai bagian dari 9 perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk sebagai ASEAN Asset Class PLCs oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk kebijakan dividennya yaitu perseroan membayar dividen interim dan final secara adil dan tepat waktu. Berdasarkan anggaran dasar Unilever Indonesia, pembayaran dividen interim dapat ditetapkan dalam rapat direksi untuk kemudian bersama-sama dengan dividen final disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada tanggal 19 Desember 2023. Unilever Indonesia telah membagikan dividen interim tahun 2023 sebesar 63 per saham atau total sebesar 2,4 triliun rupiah. Dividen interim ini akan diperhitungkan dalam RUPST Unilever Indonesia untuk tahun buku 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anak Korema ingin menjelaskan tentang PPT halaman 10 sampai halaman 14. Biografi Komisaris dan Direksi. Profil Komisaris Sanjeev Mehta, keluarga negaraan India, usia 63 tahun, domisili India. Dasar hukum pengangkatan diangkat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 28 Juli 2022. Riwayat pendidikan, program manajemen lanjutan, karakter akademik, sarjana di bidang commerce. Pelatihan yang diikuti pada tahun 2023. Pelatihan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 107. Riwayat pekerjaan Presiden Unilever. PSP Presiden Unilever, anggota Unilever, Eksekutif Vice Presiden, Chairman dan CEO Unilever North Africa and Middle East, Chairman and CEO Unilever Philippines, Chairman dan Managing Director Unilever Bangladesh, Commercial Director Unilever Bangladesh. Rangkap jabatan independen Board Director in India, anggota South Asia Advisory Board Harvard Business School. Hubungan afiliasi, tidak memiliki afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi dan pemegang saham utama. Jumlah kepemilikan saham, tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, biografi komisaris dan direksi. Profil direksi, Kiranovi Arti sebagai presiden direktur hingga 1 Januari 2024, keluarga negara Indonesia, usia 52 tahun per 31 Desember 2023, domisili Banten. Dasar hukum pengangkatan, diangkat sebagai presiden direktur berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 25 November 2020. Riwayat pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi keuangan Universitas Indonesia. Pelatihan yang diikuti pada tahun 2023 Dewan Direksi dapat dilihat pada halaman 108. Riwayat pekerjaan Direktur Beauty and Personal Care PT Unilever, Managing Director untuk Unilever Food Solution, Director Ice Cream and Media and Consumer Market. Jabatan tidak memiliki rangkap jabatan apapun, hubungan afiliasi tidak memiliki afiliasi dengan sesama anggota komisaris dan atau anggota direksi dan pemegang saham utama. Jumlah kepemilikan saham, tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di perseroan. Berikutnya, kehadiran rapat komisarisi. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris mengadakan 6 rapat dengan jumlah masing-masing Dewan Komisaris sebagai berikut.
Sajib Meta, Presiden Komisaris. Total kehadiran 6 dengan persentase 100%. Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen, total kehadirannya 6 juga dengan persentase 100%. Alisa Wahid, Komisaris Independen, jumlah kehadirannya 6, presentasi 100%. Libur Herawati Tando, Komisaris Independen, total kehadirannya 5 kali, presentasinya 84%. Fauzi Ihsan, Komisaris Independen, jumlah kehadiran 6, presentasinya 100%. Ignatius Yonan, Komisaris Independen, jumlah kehadiran 6, presentasinya 100%. Berikutnya, kehadiran rapat direksi. Selama tahun 2023, direksi mengadakan 17 rapat dengan jumlah kehadiran masing-masing direktur sebagai berikut. Rapat pertama dihadiri oleh 12 orang, presentasi 100%. Rapat kedua 12 dengan 12 kehadiran 100%. Rapat ketiga 12 kehadiran dengan 100%. Rapat keempat dihadiri oleh 9 orang, jadi persentasinya 75%. Rapat kelima jumlah kehadirannya 11 dengan persentase 92%. Rapat ke-6 10 dengan 83%. Rapat ke-7 12%, persentase 100%. Rapat ke-8 12 kehadiran 100%. Rapat ke-9 12 kehadiran 100%. Rapat ke-10 sampai ke-12 dihadiri oleh 11 kehadiran dengan 92%. Rapat ke-13 12% dengan persentase 100%. Rapat ke-14 11 kehadiran 92%. Rapat ke-15 12% dengan persentase 100%. Rapat 16 10 kehadiran 91%. Rapat ke-17 dihadiri oleh 11 dan kehadirannya 100%. Remunerasi komisaris dan direksi. Kebijakan remunerasi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak untuk menerima kompensasi dari perseroan RUPS, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya. Dewan Komisaris kemudian mengusulkan jumlah kompensasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang akan disetujui dalam RUPS. Indikator untuk menentukan paket kompensasi, setiap direktur dan komisaris perseroan berhak menerima remunerasi yang sepadan dengan tanggung jawab dan pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang dikontribusikan kepada perseroan. Dalam menentukan jumlah remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi juga mempertimbangkan sejumlah faktor lain seperti perbandingan gaji dan tunjangan secara berkala, kinerja keuangan perseroan dan pemenuhan kewajiban keuangan, kinerja pencapaian direktur dan komisaris secara individu dan kolektif berdasarkan penilaian kinerja, tugas dan tanggung jawab, wewenang masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris, dan pencapaian tujuan kinerja jangka pendek ataupun jangka panjang yang selaras dengan strategi perseroan. Struktur paket kompensasi. Paket nomor remunerasi untuk direksi terdiri dari gaji, tunjangan, bonus, dan imbalan pasca kerja. Sementara itu, paket remunerasi untuk Dewan Komisaris meliputi gaji pokok namun tidak menerima bonus pokok, bonus jangka panjang, bonus saham, ataupun opsi saham. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023. Pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menerima total kompensasi masing-masing sebesar 113,9 miliar dan 4,2 miliar pada tahun 2022. Masing-masing 83,7 miliar dan 3,7 miliar paket kompensasi tahun 2023 dan 2022 untuk
Direksi Komisaris diungkapkan dalam catatan 7 laporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal 19 April 2024 yang juga terlampir pada laporan tahun ini. Sekian dari saya, Anak Korima. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan untuk poin D3, yaitu pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa. Definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 7. Seluruh transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Rincian sifat kehubungan dengan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu Unilever NV, Unilever Business Group, Service BV, kemudian Unilever Asia Private Ltd, kemudian Unilever China Ltd, kemudian Hindustan Unilever Ltd. Kemudian yang kedua adalah sifat hubungan istimewa, yaitu yang pertama pemegang saham atau utama grup, perusahaan afiliasi, selanjutnya perusahaan afiliasi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah jenis transaksi. Jenis transaksi di perusahaan yaitu tentang pembayaran royalti, pembayaran jasa-jasa, atau penagihan atas biaya riset, kemudian regional yang dikeluarkan oleh perseroan, kemudian penggantian beban yang lainnya. Untuk poin D4 adalah pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota direksi atau dewan komisaris. Sesuai aturan transaksi, saham perseroan anggota direksi wajib memberikan informasi tertulis kepada perseroan sesegera mungkin. Namun, tidak lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi saham agar perseroan dapat menginformasikan kepemilikan saham kepada regulator secara tepat waktu. Informasi mengenai kepemilikan saham perseroan oleh direksi, baik langsung maupun tidak langsung, disajikan pada bagian profil perseroan dalam laporan tahunan. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu disampaikan pada bagian profil yaitu oleh Direktur Herni Raharja, yaitu jumlah kepemilikan saham UNVR, kode sahamnya, memiliki saham langsung perseroan sebanyak 62.670 lembar saham atau sebanyak 0,00%. Yang poin D5 adalah eksternal auditor atau dan laporan auditor. Diaudit oleh Sidarta Wijaya dan rekan yang merupakan anggota jaringan KPMG dengan Kartika Singodimedjo sebagai signing partner. Biaya audit yang dibayarkan kepada Sidarta Wijaya dan rekan pada tahun 2023 adalah sebesar 7,6 miliar. Pada tahun 2023, KAP Sidarta Wijaya dan rekan juga memberikan jasa prosedur AUP KPPK atau kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian ke Bank Indonesia ke perseroan. Berikutnya kita masuk ke komponen yang keenam, yaitu media komunikasi perusahaan. Informasi yang tersedia di situs web perseroan yaitu www.unilever.co.id tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Situs web juga memuat hasil kinerja keuangan triwulan dan tahunan perseroan, presentasi dan siaran pers, pemberitahuan aksi korporasi, informasi saham, pengumuman, dan risalah rapat pemegang saham. Pertanyaan dapat disampaikan kapan saja ke alamat berikut ini. Di Geraha Unilever, Jalan BSD Boulevard Barat Green Office Park, Kafling 3 BSD City, Tangerang. Atau dapat dihubungi dengan melalui telepon atau email dan website yang tertera pada berikut ini. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu penyampaian informasi laporan keuangan
atau laporan tahunan secara tepat waktu. Pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk ini telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh direksi pada tanggal 7 Februari 2024. Sedangkan untuk laporan tahunannya telah diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2024. Berikut komponen yang ke-8 yaitu website perusahaan. Pada web PT Unilever Indonesia di www.unilever.co.id ini memuat beberapa halaman, di antaranya yaitu perusahaan. Perusahaan ini memuat tentang profil dan perjalanan PT Unilever Indonesia, daftar dan profil pimpinan perusahaan, strategi perusahaan, dan program yang dijalankan oleh perusahaan. Halaman yang berikutnya ada brand. Brand ini menampilkan berbagai informasi mengenai daftar brand yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian ada keberlanjutan. Keberlanjutan ini memuat informasi program keberlanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan beserta laporan keberlanjutan. Halaman yang berikutnya ada berita. Berita ini memuat siaran dan pers yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada investor. Investor ini memuat tentang informasi pemegang saham, hasil dan persentase perusahaan, laporan keuangan, tata kelola perusahaan, berita dan pengumuman, juga kontak investor. Kemudian komponen yang ke-9 adalah hubungan investor. PT Unilever Indonesia Tbk berkomitmen untuk menjaga komunikasi interaktif dengan pemegang saham dan investor. PT Unilever Indonesia Tbk secara berkelanjutan berkomunikasi dengan pemegang saham dan investor melalui rapat umum pemegang saham tahunan, siaran pers, laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan berita perusahaan lainnya yang dapat diakses melalui situs web. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi Departemen Hubungan Investor di PT Unilever Indonesia Tbk, Geraha Unilever, Green Office Park Kavling 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, atau melalui email investor.relationindonesia@unilever.com, atau dapat dihubungi melalui telepon di 021 8082 7000 atau melalui fax di 021 8082 7002. Selanjutnya hasil analisa dari paparan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama mengenai transparansi struktur kepemilikan, di mana yang pertama perusahaan mengungkapkan identitas kepemilikan 5% saham atau lebih. Yang kedua, perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, perusahaan mengungkapkan rincian induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang kedua, mengenai kualitas laporan tahunan, di mana pertama, perusahaan mengungkapkan tujuan perusahaan. Yang kedua, perusahaan mengungkapkan kinerja keuangan. Yang ketiga, perusahaan mengungkapkan kinerja non-keuangan. Yang keempat, perusahaan mengungkapkan kebijakan dividen, yaitu tanggal dan nominal dividen yang dibayarkan pada tahun 2023. Yang kelima, perusahaan mengungkapkan profil Dewan Komisaris dan Direksi, di mana terdapat foto profil terbaru, nama, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, dan hubungan dengan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya. Yang keenam, perusahaan mengungkapkan jumlah kehadiran masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap rapat yang diadakan sepanjang tahun 2023. Yang ketujuh, perusahaan mengungkapkan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Tetapi perusahaan tidak mengungkapkan secara rinci total remunerasi yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan juga menjelaskan penerapan pedoman tata kelolaan perusahaan yang telah terpenuhi dan terjelaskan. Yang ketiga, pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa.
di mana perusahaan mengungkapkan kebijakan atas transaksi hubungan istimewa yang terlampir dalam website perusahaan. Perusahaan mengungkapkan nama-nama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat, mengenai pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota direksi atau dewan komisaris, di mana perusahaan mengungkapkan transaksi saham perusahaan direksi atau dewan komisaris. Yang kelima, mengenai eksternal auditor dan laporan keuangan dan laporan auditor, di mana perusahaan mengungkapkan nama auditor eksternal yang digunakan. Perusahaan juga mengungkapkan jasa auditor dan jasa audit yang digunakan. Perusahaan juga mengungkapkan biaya yang dikeluarkan atas jasa audit, namun tidak mengungkapkan biaya atas jasa non-audit yang digunakan. Yang keenam, mengenai media komunikasi perusahaan, di mana perusahaan mengungkapkan media komunikasi untuk menyampaikan informasi perusahaan melalui website maupun media sosial. Yang ketujuh, mengenai penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu, di mana perusahaan menerbitkan laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. Yang kedelapan, mengenai website perusahaan, di mana website perusahaan menyediakan informasi perusahaan seperti profil, laporan keuangan triwulan maupun tahunan. Yang kesembilan, hubungan investor, di mana perusahaan mengungkapkan email, nomor telepon, NOPEX, dan alamat perusahaan yang dapat dihubungi oleh investor. Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan, maka PT Unilever telah memenuhi komponen pengungkapan dan transparansi perusahaan, dan PT Unilever Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.